Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat Pak Wanto dan tim yang sudah memimpin kita memuji menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, shalom. Mari beri senyum dulu, tengok sebelah kanan kirinya, bilang gini, you looks great, ya, you looks good. Puji Tuhan ya. Kita sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di Australia ya bersama-sama turut merayakan ya kemerdekaan bangsa kita yang ke-81 tahun ya. Tidak terasa sudah 81 tahun dan hari ini Pak Herman pakai baju merah ya. Ibu yang juga pakai baju merah. Saya juga ikut-ikutan ya. Pagi-pagi tadi cari batik yang warna merah. Ya, puji Tuhan. Nanti ada lomba makan kerupuk nggak? Oh enggak ya, makan kerupuk aja nggak usah dilombain ya. Ya, tadi Pak Haryanto sudah bilang, kalau kita mencapai kemerdekaan, hal yang lain yang begitu penting adalah kita harus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Amin. Nah, di dalam Kristus, Dia sudah lakukan semuanya di atas kayu salib. Di atas kayu salib Dia berkata, it is finished, it is done, sudah selesai. Amin. Segala penderitaanmu sudah selesai. Segala sakit penyakit kita sudah selesai. Segala pergumulan hidup kita sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita sudah diberikan keselamatan, pengampunan, kesembuhan, kelepasan, berkat yang berlimpah dari Bapa Surgawi. Dan ketika kita sudah menerima kemerdekaan, kemenangan, keselamatan dari Tuhan, bagian saya dan saudara adalah mengisi, mempertahankan kemerdekaan itu. Amin. Pertanyaannya, berapa banyak kita jujur dengan kondisi kita hari-hari ini? Berapa banyak kita yang masih sakit? Berapa banyak kita yang masih sengsara? Berapa banyak kita yang masih terikat dengan dosa? Berapa banyak kita yang masih terikat dengan pekerjaan dan roh-roh jahat? Berapa banyak kita yang masih hidup dalam problem emosi? Dan berapa banyak kita yang tidak mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan itu? Kalau kita mau jujur katakan, karena kita hidup di tengah-tengah battleground, kita tidak hidup di tengah-tengah playground. Di luar sana ada taman dan ada playground. Betul? Anak-anak bermain karena mereka senang dengan playground. Banyak orang Kristen berpikir dunia ini adalah playground. Kenyataannya dunia ini adalah battleground. Kok nggak ada yang bilang amin? Amin. Kalau kita mau jujur, berapa banyak kita yang masih terikat dengan sakit penyakit, dengan kemiskinan, dengan pergumulan, dengan segala penderitaan. Bahkan saudaraku ada pekerjaan si jahat yang membutakan mata rohani kita. Kita saudaraku terikat dengan problem emosi. Kita terikat dengan dosa-dosa aktif. Orang bisa datang ke gereja, pulang saudaraku masih bisa merokok. Pulang saudaraku masih bisa main judi, pergi ke RSL, main poker. Iya atau iya? Pulang saudaraku dengan tangan yang sama di gereja diangkat tangan. Memuji Tuhan, luar biasa kan? How great is our God. Begitu pulang saudaraku dari gereja, belum sampai rumah, baru sampai mobil, tangan yang sama, gaplok istrinya. Buah, buah, buah. Iya kan? Mata lu di mana? Saudaraku, mulut yang sama yang kita pakai itu memuji Tuhan di rumah Allah. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Mulut yang sama. Begitu sampai mobil, sampai di rumah, kita sudah keluarkan kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan, yang menyakiti hati pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita. Kenapa?
Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami saudaraku seperti yang Allah sudah janjikan? It is done, it is finished. Sudah selesai di atas kayu salib. Di atas salib saudaraku, sakitmu dan sakitku sudah dipakukan di atas kayu salib dan digantikan dengan kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena bilur-bilur Yesus, kita sudah disembuhkan. Di atas kayu salib saudaraku, dosamu dan dosaku sudah dipakukan dan digantikan dengan pengampunan dosa. Forgiveness, atonement from the blood of Jesus Christ. Kata atonement itu, penebusan itu, redemption itu begitu luar biasa. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang sampai hari ini masih terikat oleh dosa? Di atas kayu salib, kutuk saudara, kutuk saya sudah ditanggung, dipakukan di atas kayu salib dan digantikan dengan berkat yang luar biasa. Sehingga kita nggak perlu hidup di dalam kutuk, kita hidup di dalam berkat, di dalam kesembuhan. Tetapi pertanyaannya kenapa? Kenapa? Sampai hari ini kita masih saudaraku hidup di dalam pergumulan, tantangan. Dan banyak orang Kristen tidak sadar. Mereka pikir dunia yang kita tinggali ini adalah playground. Saya mau ingatkan sebagai hamba Allah, dunia ini, tempat di mana kita tinggal bukan playground tetapi battleground. Itu sebabnya ketika saya diberi tema ini kepada Bapak Gembala, spiritual warfare, saya bilang, wow, ini tema yang berat. Di sekolah Alkitab saya belajar tema ini 1 semester. Bahkan saya ikut saudaraku pelajaran tentang spiritual warfare 3 bulan online. Kalau hari ini saudaraku kita pelajari tentang spiritual warfare, saya berdoa bukan hanya pengetahuan yang kita terima, tapi benar sebuah kehidupan yang diubahkan dan kita pulang dari tempat ini, kita menghidupinya dan mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara pulang dari tempat ini kita tahu we are in the real battleground. Katakan amin. Amin. Dan saya tulis di situ, we don't fight for victory, no, but we fight from victory. Katakan amin. Amin. Banyak orang bertempur, berperang, bertanding untuk kemenangan. Betul saudara? Tetapi kalau kita bertanding bukan untuk mencari kemenangan, kita bertanding, kita bertempur, kita berperang dari kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kalau saya dan saudara harus berperang, harus bertanding, harus berjuang, kita not fight for victory, but we fight from the victory. Enak gak saudaraku kalau kita berperang dan sudah pasti menang? Enak gak? Enak ya Pak Wanto ya? Kalau saudara yang suka putih, saudaraku ada grand final. Ya, kalau saudara yang suka tenis ada grand slam. Itu saudaraku orang yang bertanding semuanya pengen menang. Tapi bayangin kalau kita bertanding dalam suatu medan perperangan sudah pasti menang. Karena kita berperang bukan mencari kemenangan, kita berperang dalam posisi kemenangan Kristus. Katakan amin. Amin. Itu yang membedakan. Sekarang lihat sebelah kanan kirinya, bilang begini, kalau kita berperang dalam kemenangan. Bilang begitu saudara. Ya. Kita berperang dalam kemenangan. Bilang sama yang sebelah yang lain, bilang begini, kita berperang karena lawan kita sudah kalah. Kita berperang karena lawan kita sudah kalah. Amin. Tapi bukan berarti musuh dan lawan yang sudah kalah itu menyerah. Lawan yang sudah kalah, yaitu setan di atas kayu salib, dia tidak pernah menyerah. Permasalahannya di sini, saudara.
Lawan kita sudah dikalahkan di atas kayu salib. Amin. Kita berperang dalam posisi kemenangan. Amin. Tapi masih banyak orang Kristen tetap aja keok. Masih banyak orang Kristen yang tetap aja kalah. Kenapa? Disinilah saudaraku kita perlu diperlengkapi sebagai gereja untuk kita masuk di dalam peperangan rohani yang dimana saudaraku kita harus sadar terus menerus dan tidak boleh menyerah, bahkan tidak boleh kalah. Mari kita lihat saudaraku slide berikutnya. Kalau kita melihat saudaraku The Road to War, perjalanan daripada buku Efesus ini, kalau kita perhatikan dari chapter 1 sampai chapter ketiga, Efesus 1 sampai ketiga itu mengajarkan kepada kita who we are in Christ. Siapa saya dan saudara di dalam Kristus. Alkitab mengatakan bahwa kita blessed, we are chosen, we are redeemed, we are sealed. Kita adalah orang-orang saudaraku yang diberkati, dipilih, kita ditebus, kita dimeteraikan oleh darah Yesus. Bahkan kita didudukan bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga yang mulia untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus, untuk menghakimi para malaikat. Ini luar biasa. Jadi saudaraku Efesus 1 sampai ketiga itu bicara who we are in Christ, bicara our identity in Christ. Bilang sama-sama, identity. Identity. Kita harus paham dulu identitas kita di dalam Kristus. Bahwa saya dan saudara adalah orang yang diberkati. Amin. Orang yang diampuni. Amin. Orang-orang yang ditebus. Amin. Orang yang diseal, dimeteraikan oleh Roh Kudusnya. Amin. Sehingga apapun yang terjadi kalau saudara ingat, anchor. Saudara rooted, grounded, anchored. Anchor itu seperti jangkar yang kuat menancap ke bawah sehingga kapal yang besar tidak terombang-ambingkan oleh badai karena ada anchor, ada jangkar yang kuat menancap di bawah. Grounded, rooted. Your identity in Christ. Anything can happen, but you remember, I'm blessed. I'm forgiven. I'm redeemed by the blood of Jesus. I'm sealed by the Holy Spirit. Amen. Itu dulu saudaraku pegang. Lalu Efesus 4 saudaraku dan kelima mengajar kepada kita, after you know who you are in Christ, your identity. Pasal keempat sampai kelima mengajar kita how we walk in Christ. How we walk in Christ itu bicara our destiny. Bilang sama-sama destiny. Jadi setelah kita memahami identitas kita, kita harus melakukan tujuan hidup, destiny hidup kita, yaitu to walk in Christ, to walk with Christ, walk in the unity, walk in the light, walk in the wisdom, walk in the love. Kalau sudah baca ayat keempat, ayat kelima, bahkan sampai ayat yang ke-6a, bagian yang 1 sampai 10, itu mengajar kepada kita tentang walk in the love, in the relationship, in home, at work. Ini penting banget. Efesus 6 ayat 1 sampai 10 dan diikuti dari Efesus kelima bicara tentang walk in the relationship, in the love, husband and wife. Hai engkau suami, kasihlah istrimu. Hai istri, apa? Tanduklah suamimu. Oh bukan. Tunduklah kepada suami. Amin. Kenapa coba saudaraku Efesus 5 itu harus mengajarkan tentang suami istri? Hai suami, apa saudaraku? Kasarilah istrimu. Oh salah ya, kasihilah. Kenyataannya banyak suami kasar sama istri. Hai istri apa? Tunduklah, bukan tanduklah suamimu ya. Karena banyak istri susah untuk tunduk. Ayo sahabat, suami model begini gua tunduk, gimana caranya?
nanduk terus tuh saudara. Jadi saudara, Efesus 6 bicara walk in the love in the relationship as Christ love you, as Christ accept you. Wow, ini luar biasa. Husband and wife, itu yang pertama di rumah. Lalu yang kedua, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Jadi saudaraku, di rumah itu bukan hanya husband and wife. Parenting itu harus memuridkan anak-anaknya. Katakan amin. Anak itu harus tunduk supaya anak itu diajar the way of the Lord, bukan the way of the world. Hari-hari ini saudaraku, sosial media, YouTube, TikTok yang memuridkan anak-anak kita. Hati-hati. Papa mama gak bisa sharing, gak bisa deket sama anak-anaknya lagi. Ngomong 5 menit sudah bosan anak-anak denger kita. Mereka lebih suka TikTok, Instagram, YouTube. They disciple them. Dan kalau kita saudaraku, gereja, rumah tangga, orang tua tidak memuridkan generasi, mereka akan terlibas oleh tantangan zaman. Itu sebabnya saudaraku, tanggung jawab memuridkan generasi bukan terletak hanya di sekolah minggu, tapi di rumah orang tua memuridkan anak-anak supaya anak-anak bisa mentaati Tuhan dan mentaati orang tuanya. Katakan amin. Setelah itu nggak cukup. Efesus 5, Efesus 6, ayat 1-10 mengajarkan kepada kita apa? Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Nanti 6 September ada Father's Day ya. Bapak itu penting, saudara. Bapak itu bicara, saudaraku, pater. Pater itu bicara sumber. Sumber itu bicara kepala. Seluruh badan kita ini dikontrol oleh kepala. Gereja ini memiliki kepala, yaitu Tuhan Yesus. Bapak adalah pater. Pater itu adalah kepala. Kepala rumah tangga, kepala rumah bicara sumber. Kalau saudara punya sumber, pilihannya cuma 2. Kalau sumbernya saudara, mata airnya bersih dan jernih, maka aliran airnya akan bersih dan jernih. Amin. Tapi kalau sumber mata airnya dikasih racun, maka seluruh aliran airnya akan penuh dengan racun. Strategi berperang, orang mencari sumber mata air diracunin, saudara, supaya seluruh desa mati semua. Iblis, saudaraku, hari-hari ini berperang. Bukan hanya menyerang suami istri, bukan hanya menyerang saudaraku anak-anak, tetapi menyerang bapak supaya pria di rumah tidak berfungsi. Itu sebabnya saudaraku Paulus mengajarkan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Jadi rupanya saudaraku, Paulus mengajarkan peranan seorang pria dalam rumah itu penting banget. Itu sebabnya saudaraku, dalam pelayanan keluarga penting untuk train the father and raise the sons. Bapak harus dimuridkan sehingga bapak-bapak bisa memuridkan hati dan memuridkan anak-anaknya. Katakan amin. Banyak bapak tidak berfungsi di rumah. Itu sebabnya bapak harus berfungsi merefleksikan karakter bapak di surga kepada keluarganya. Saudaraku, peperangan rohani ini begitu real. Kita melihat ya, hubungan suami istri dihancurkan, hubungan orang tua dengan anak dihancurkan. Khususnya juga hubungan bapak dengan anak-anak dihancurkan. Dan kita saudaraku sebagai gereja tidak boleh berdiam diri. This world is not our playground. This is the real battleground. Amin. Saya nggak perpanjang, saya lanjut langsung kepada ayat yang ke-10-20. How we war in Christ. Ini penting. Rupanya Efesus 6 ini adalah the climax, puncak
daripada perjalanan Efesus 1, 3, 4, 5, lalu yang ke-6. Kalau kita belum paham identitas kita, kalau kita belum berjalan saudaraku dalam destiny kita, kalau kita nggak hidup dalam relationship yang benar, dalam rumah maupun dalam workplace, karena juga diajarkan, hai bos, hai staff, hai engkau, jangan seperti ini dan sebagainya. Relationship itu begitu penting. Kalau kita belum menangkap ini, susah untuk kita melakukan pasal yang ke-6. Tapi kalau kita saudaraku sudah menjiwai dan mengalami our identity in Christ, our destiny in Christ, our relationship in Christ, lalu kita saudaraku dibawa masuk kepada peperangan rohani supaya kita bisa stand firm. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh saudaraku terlena. Kita tidak boleh saudaraku sampai akhirnya kita terjebak dan akhirnya tertipu dan menjadi kalah. Kita benar-benar harus hidup di dalam anugerah kasih karunia Tuhan yang memampukan kita menang di dalam peperangan rohani. Amin. Mari kita lihat saudaraku poin-poin penting daripada prinsip ini. Yang pertama adalah saudaraku the power source. Alkitab dengan tegas berkata, jadilah engkau kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi saudaraku, the power source itu adalah kekuatan kuasa yang Allah sudah nyatakan di atas kayu salib. Bukan karena kekuatan kita. Katakan amin. Amin. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kepiawaian kita. Bukan. Tetapi di dalam kekuatan kuasanya. Jadi saudaraku, itu sudah disediakan. Ya, kita perlu hanya menempel, kita perlu hanya mengingat, kita hanya perlu terus fokus kepada kuasa salib Kristus yang sudah menyelesaikan segalanya bagi saya dan saudara. Karena di atas salib itu saudaraku, kita sudah menerima kemenangan yang sudah Kristus kerjakan. Sehingga Rasul Paulus berkata, ketika Yesus sudah menang di atas kayu salib, Dia memberikan kemenangannya bagi kita, sehingga saya dan saudara bisa dikatakan kita lebih dari pemenang. Betul? Pernah baca ayat itu? Kita lebih dari pemenang. Tahu nggak artinya apa itu? Dulu waktu saya remaja, saya pemuda, saya suka nonton pertandingan tinju. Ada seorang petinju legendaris yang terkenal zaman saya masih kecil, saya remaja pemuda. Namanya Mike Tyson. Ada yang kenal? Ada yang tahu? Boxing. Ya, itu kalau nonton di TVRI nggak boleh telat ya. Kalau telat tiba-tiba udah habis. Saya suka nonton tuh Mike Tyson. Sampai sekarang saya juga masih suka iseng lihat YouTube-nya Mike Tyson. Wow, KO-nya cepat sekali ya saudara ya. Ini ilustrasi Mike Tyson lawan Larry Holmes. Waduh, luar biasa. Larry Holmes sebelum zaman Mike Tyson itu juara saudara ya, terus-menerus tidak ada yang mengalahkan. Ketika Mike Tyson lawan Larry Holmes, senang sekali saudaraku, dan orang pada nonton rame. Singkat cerita, Mike Tyson KO Larry Holmes. Dia terima sabuknya, juara. Dia terima uangnya, dia terima ceknya, dan dia saudaraku sukacita, senang sekali. Sampai di rumah, istrinya buka pintu sambut dia. Selamat datang, luar biasa. Mike Tysonnya senang banget ya. Wah, saya juara, saya pemenang. Iya. Lalu istrinya bilang, mana duitnya? Mana ceknya? Lalu dikasihlah ceknya sama Mike Tyson ke istrinya. Istrinya terima. Istrinya bilang, terima kasih. Kamu pemenang, saya lebih dari pemenang.
Ambil semuanya. Nangkep saudara. Nangkep. Nah itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah menang terhadap semua iblis, dosa, sakit penyakit, penderitaan. Sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Finish. It is done. Dan dia berikan kunci-kunci kemenangan itu kepada siapa? Gerejanya. Ketika saudaraku dia mati dalam 3 hari itu, dia turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia ambil kunci-kunci daripada roh-roh jahat, alam maut itu diambil. Lalu dia bangkit, dia berkata, maut di mana sengatmu? Lalu saudaraku ketika saudaraku dia naik ke surga, dia duduk memerintah, dia menjadikan saya dan saudara sebagai orang-orang yang dikaruniai dan diberikan kunci kerajaan Allah. Sehingga apa yang kita ikat di bumi ini terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini terlepas di surga. Katakan amin. Jadi saudaraku, sekarang paham. Yesus sudah menang. Dia berikan kunci kepada kita. Bukan karena perjuangan kita dan kehebatan kita. Kita lebih dari pemenang karena Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudaraku, ini penting. The power source itu sudah disediakan. Jadi saudaraku, ketika kita berperang dari posisi kemenangan. Kemenangan Kristus, bukan mencari kemenangan. Jadi enak banget. Kalau kita berperang, sudah dalam posisi pasti menang. Lawan kita sudah kalah dan tinggal diteguhkan, kamu memang sudah kalah. Lu mau ngapain lagi sama gue? Udah kalah lu. Amin. Maka saudaraku, kita pasti muncul sebagai orang yang lebih dari pemenang. Poin 1 ini penting banget. Itu sebabnya jangan takut. Kalau ada iblis, ada musuh, ada roh jahat, jangan takut. Hadapi. Katakan amin. Lalu ibu-ibu bilang, Pak Yosafat, aduh jangankan lihat setan, genderuwo, kuntilanak, saya lihat kecoa aja takut. Gimana Pak Yosafat? Apalagi lihat setan, waduh lewat kuburan aja saya takut. Saudara ingat ya, Alkitab berkata, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya, in the might of his power. Jadi ketika kita lemah, kita harus melekat kepada kekuatan kuasanya. Ketika saudara baterai kita sudah mau lemot, harus di-charge. Ketika kita charge, kita abiding, kita melekat kepada sumber otoritas, kuasa Allah itu mengalir. Sehingga kita dikuatkan dan kita diingatkan, saya lebih daripada pemenang, saya menerima kuasa yang tidak terbatas. Roh Allah yang tinggal dalam hidup saya lebih besar daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi next time kalau ada setan, genderuwo, kuntilanak lewat kuburan, malam-malam sendirian, tiba-tiba rumah saudara gubrak-gubrak, jangan takut. Amin. Jangan lari. Amin. Kalau ketemu orang kerasukan gimana? Jangan takut. Jangan takut juga. Doakan. Ya, saudara hadapi. Hai roh jahat yang menguasai orang ini, keluar engkau dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kalau kita takut, saya pernah lihat orang sudah mengusir setan, ketakutan. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Nggak keluar orang ini. Lu nggak keluar, gua yang keluar. Saudara, kalau lewat pelayanan pelepasan tenang aja, santai. Karena apa? Loh yang tadi, we are not fight for victory, we are fight from the victory. Amin. Yesus sudah kalah. Saya berperang dalam posisi kemenangan. Orang mau melotot-melotot keluar ini mau ngomong-ngomong apa kayak mau legion sekalipun, ketika Yesus sudah didatangin orang di Gerasa. Orang itu berkata, saya legion, 6.000 setan, bayangin saudara, 6.000.
nguasain satu orang. Yesus nggak takut, saudara. Keluar dalam nama Yesus. Setan itu 6.000 pindah ke babi, babinya masuk jurang. Saudara. Itu menunjukkan saudara, begitu satu manusia bisa diikat dengan berbagai macam roh jahat. Ada roh ngantuk, roh rakus, roh marah, 6.000 roh jahat, bayangin saudara. Loh, satu babi aja berapa? 6.000 babi, waduh. Dan saudaraku, setan itu saudaraku tidak perlu kita takuti. Jangan besar-besarin setan, tapi besarkan nama dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi kuasa yang bekerja dalam hidup kita tidak pernah terbatas. Katakan amin. Yang kedua, musuh kita yang sesungguhnya bukan manusia. Ingat ya, dikatakan ayat yang ke-12 itu. We do not wrestle against flesh and blood. Perjuangan kita, berarti ada perjuangan. Betul? Pertempuran kita, peperangan kita, berarti ada pertempuran, ada peperangan, ada perjuangan. Betul? Kalau saudara orang Kristen tidak pernah berjuang, tidak pernah bertempur, tidak pernah peperangan rohani, maka saudaraku, lawan kita memang bukan darah dan daging, bukan manusia kok. Tapi lawan kita adalah roh jahat di udara, pemerintah, penghulu, penguasa yang ada dalam spiritual realm, ada dalam alam roh ini yang tidak terlihat. Mereka aktif sekali serang kita. Nah, kalau kita nggak berperang, kita nggak wrestle, kita babak belur, saudaraku. Itu sebabnya kita perlu berdoa, berjaga-jaga, dan aktif di dalam peperangan rohani. Katakan amin. Kita masuk dulu nih, prinsip yang kedua ya. Peperangan kita, the true enemy is not flesh and blood. Ini mesti nancep dulu nih. Jadi jangan marah sama pendeta. Jangan marah sama majelis. Betul saudara? Majelis manusia jelmaan iblis katanya. Ada yang bilang, kok bukan manusia pak, mayor jenderal iblis. Waduh, bukan lagi itu. Jangan marah sama saya ya. Karena banyak pendeta yang pahit sama majelis, curhat sama sesama pendeta. Itu majelisnya di gereja saya melayani parah. Kenapa parah? Ya memang itu jelmaan iblis. Sekolah Alkitab kagak, tahu firman kagak, ngatur lagi. Terus pendeta yang lain, memberinya gede kali pak, kagak juga. Lalu bayangin. Banyak orang yang jadi majelis karena dianggap memberinya banyak, gede. Makanya saudara pendeta kadang-kadang juga salah ya. Majelis punya duit banyak, bisnisnya gede, langsung dia perlu jadi majelis. Belum teruji kesetiaannya, karakternya, imannya. Makanya kalau udah teruji dulu kan bagus ya. Nah, semua majelis itu manusia jelmaan iblis. Banyak majelis yang bagus. Papa saya juga majelis. Iya kan? Tiap kali ada pendeta datang tuh ke GKI Pemalang, papa saya saudaraku yang nemenin tamu pendeta, ajakin makan, tidur di hotel, ngobrol. Ada pembangunan gedung gereja, papa saya jadi ketua panitianya, raising fund dana kurang dia tombokin, dia hitungin duit kas gereja, pelayanan diakonia, jemaat sakit dikunjungin. Nggak semua saudara majelis itu jahat. Makanya jangan marah sama majelis, sama pendeta. Jangan marah sama suami, sama istri. Ada suami yang bilang sama saya, Pak Pendeta, istri saya itu kayak genderuwo tuh. Bangun pagi-pagi, rambutnya kemana-mana, belum sikat gigi, waduh sudah nyemprot sana sini, matanya mendelo-mendelo, persis genderuwo Pak Pendeta. Waduh, lu bayangin kalau istrinya genderuwo, suaminya apa?
Ya kan? Lalu saya dengerin dari suaminya, Pak Pendeta, itu suami saya tuh. Waduh, ngomong lagi yang lain. Lalu anaknya lewat, waduh, ini nih, kanguru, ini koala. Saya ngomong yang lucu-lucu aja ya. Kalau ngomong yang bahasa binatang yang lain kan jadi nggak sopan. Bayangin tuh saudara, keluarga ini genderuwo kawin sama setan, lahirlah koala dan kanguru. Ini keluarga kayak apa? Ini keluarga bukan Taman Eden, tapi keluarga Taman Edan, saudara. Itu sebabnya saudara, keluarga tidak boleh terjebak. Lawan kita dalam peperangan rohani bukanlah manusia, bukan flesh and blood, bukan pendeta, bukan majelis, bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak, bukan orang tua, bukan juga besan atau mertua. Saya udah punya nih besan, ya. Saya udah punya anak mantu. Waduh, kadang kalau lagi cekcok, waduh panas juga ya. Ini besan kayaknya butuh altar call nih. Ini anak mantu, kok beda ya? Anak mantu saya bule masalahnya ya kan, nggak kayak orang Indo ya. Kita seringkali tertipu dan kita kesel marah sama flesh and blood. Padahal lawan kita bukan flesh and blood. Iblis. Ya itu tuh, lawan kita sih Iblis. Nama kerennya si Iib. Atau simbolis tuh, simbolis. Ya. Jadi itu sebabnya jangan terjebak. Kalau sudah kesel sama suamimu, sama istrimu, sama anakmu, sama mertuamu, sama mantumu, ingat, serahkan ke Tuhan. Tuhan, you love them. Kau mengasihi mereka. Tuhan tuh gak pernah punya favoritism. Semuanya disayang, dikasih Tuhan. Amin. Tapi kenapa saya benci sama ciptaanmu yang kau kasih ini, Tuhan? Karena kita, saudaraku, diintimidasi, ditipu sama iblis. Supaya kita, saudaraku, tidak mengasihi dia, kita benci dia. Ketika kita benci dan terus menerus hidup dalam dosa aktif, itu, saudaraku, kita memberi kesempatan kepada iblis untuk iblis menyerang dan mengintimidasi kita. Ingat, iblis itu tidak akan bisa menguasai orang benar kalau tidak ada dosa aktif. Makanya kalau dosa aktif terus-menerus, pikiranmu, perkataanmu, hatimu terbuka oleh dosa, iblis, saudaraku, lihat itu dan itu menjadi kesempatan, menjadi topos. Bahasa hasilnya topos, control room, ruang kendali untuk iblis mengendalikan hidupmu. Makanya Alkitab berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekali mau main-main, beri kesempatan kepada iblis, kompromi, melakukan dosa, terus menerus, sampai jadi dosa aktif, itu menjadi topos. Iblis itu, saudaraku, dia tahu, dia pintar, dia paham Alkitab, firman Allah, dia bisa quote Alkitab. Maka itu sebabnya kita harus memahami firman Allah. Amin. Sehingga saudara harus memahami, kalau saudara tahu itu uang asli, saudara nggak akan tertipu dengan uang palsu. Tapi kalau saudara nggak pernah paham uang asli kayak apa, uang palsu juga saudara terima. Pengajaran palsu, nabi palsu, guru palsu juga saudara terima. Itu sebabnya kita harus rooted, grounded, anchored in the word of God. Amin. Lihat berikutnya. Nih. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan, ini ada 4 hierarkinya. Alkitab jelas berkata, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Saya bagi breakdown 4 hal nih. Yang pertama, pemerintah-pemerintah, the rulers. Bahasa aslinya arche. Itu highest level, itu strategic planners, itu menguasai pemerintah, menguasai negara, menguasai suburb, menguasai teritori. Itu sebabnya ketika saudara masuk dalam peperangan rohani yang tingkat paling tinggi, kita harus diperlengkapi.
Jangan asal nyerang, jangan asal nengking. Ya. Jadi saudaraku, rulers arke itu saudaraku bicara kepada the highest hierarchy. Lalu ada authorities, ya, pemerintah-pemerintah, lalu penguasa-penguasa. Ya. Saudaraku, di situ saudaraku dikatakan middle management, ya, enforce plan of the rulers. Dia influence saudaraku sistem. Jadi saudaraku sistem-sistem saudaraku ya dikuasai bahkan dipengaruhi oleh saudaraku penghulu-penghulu di udara. Exousia. Lalu ada cosmic powers, kosmokratos. Itu saudaraku, dia saudaraku membentuk worldview sehingga saudaraku para media, filosofi dipengaruhi. Dan ada spiritual forces, ya, roh-roh jahat di udara. Mereka ini saudaraku bekerja dengan sistematis. Pneumatica tes ponerias. Artinya di situ saya tulis saudaraku spiritual beings of wickedness, roh-roh jahat di udara. Nah ini pelaku-pelakunya, ini foot soldiers-nya nih, ya, mereka yang personal direct attack, keluarga, anak-anak muda, pemimpin-pemimpin, bapak-bapak. Itu sebabnya saudaraku, kita perlu membedah ini. Musuh saya dan saudara, musuh gereja itu bukan manusia, bukan flesh and blood. Tetapi ini 4 hierarki. Pemerintah-pemerintah di udara, bukan pemerintah jasmani ya. Penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Mereka bekerja dengan sistematis. Saudara sadari nggak? Kalau saya sebut kata satu sabot, itu berkorelasi dengan apa? Misalnya, saya sebut mondruid. Yang dalam pikiran saudara apa? Crime. Saudara malam-malam kok mondruid, you feel safe atau enggak? Ya. Kalau saudaraku saya sebut misalnya saudaraku di Indonesia yang terkenal Tanah Abang, terkenalnya apa di situ? Preman. Lihat, kenapa saudaraku? Ada roh-roh jahat yang menguasai daerah tertentu, sabot tertentu, penguasa penghulu-penghulu di udara, yang karena ada banyak dosa di situ akhirnya dia menguasai di situ. Sehingga daerah tertentu kelihatannya anger, crime, preman. Saudaraku, saya pernah lewat satu sabot yang terkenal dengan kapak merah. Ya, kalau saudara keluar dari apa itu Kelapa Gading ke Cempaka Putih itu ada perempatan tuh Coca-Cola, itu kapak merah. Itu saudaraku suka keluar, kapaknya merah, dia tancepin ke mobil, cep, di situ preman minta duit, orang suruh keluar dari mobil. Dan kita pernah datang ke situ, kita bawa rombongan tim mission trip, kita bagi-bagi sembako. Masuk ke perumahan kapak-kapak merah itu karena ada orang lokal yang kami kenal. Kalau nggak ada kita juga nggak berani masuk situ. Saudara, roh jahat itu saudaraku tidak berkuasa sepenuhnya. Dia menunggu pintu. Ya, kenapa dulu ada animisme, dinamisme? Orang menyembah gua, orang menyembah pohon beringin, kelihatannya angker di situ ya. Karena orang-orang menyembah pohon besar, menyembah gua-gua, dia bawa sesajen. Ketika dia bawa sesajen, penyembahan-penyembahan, iblis ini, pemerintah, penguasa, penghulu, roh jahat udara kan keliaran di mana-mana nih, mengaum-ngaum seperti singa. Dan lihat ada penyembahan, ada sesajen. Maka saudaraku, dia kuasai pohon beringin itu. Dia kuasai gua itu. Lama-lama jadilah angker. Prinsipnya saudaraku begini. Setan itu selalu mencari penyembahan. Tapi Tuhan selalu mencari penyembah. Kok gak ada yang amin? Katakan amin. Ingat ya ketika Yesus berkata begini, yang dicari oleh Bapa itu adalah penyembah-penyembah yang benar. True worshippers. Penyembah itu saudaraku adalah manusianya. Allah selalu mencari penyembah. Allah mencari saya dan saudara.
Tetapi setan yang dia cari bukan penyembah, tapi yang dia cari adalah penyembahan. Dan jangan kebalik. Tuhan tidak pernah mencari penyembahan. Tuhan mencari penyembah. Orangnya, hatinya. Makanya saudara jangan tertipu dengan penyembahan. Kalau setan, dia carinya penyembahan. Begitu sesajen dibawa, ukupan dibawa, bawa duit, itu kan penyembahan. Bawa buah, itu penyembahan. Loh, orang Kristen tertipu. Pendeta-pendeta tertipu. Yang difokuskan adalah penyembahannya. Bukan. Allah mencari penyembah yang benar. Nah, kalau setan mencarinya penyembahan, saudara bawa sesajen, maka dia kuasai pohon itu, dia kuasai gua itu, dia kuasai daerah itu. Makanya saudaraku, ketika kita berperang secara rohani, kita harus peka. Manusia roh saudara, telinga roh saudara, mata roh saudara harus dibuka. Open the eyes of my heart, Lord. Pernah dengar cerita bujang Elisa? Yang satu kali bangun, saudaraku, dia takut karena ada musuh yang mengepung. Lalu dia panggil, dia keluar, Elisa, Elisa, kita dikepung. Lalu Elisa lihat, dia bilang, Tuhan buka mata rohani bujang ini, supaya dia melihat yang menyertai kita jauh lebih besar. Tiba-tiba Tuhan buka mata rohani bujang ini, lalu enlightenment. Lalu dia melihat malaikat balas surgawi mengepung jauh lebih besar daripada tentara musuh yang mengepung mereka. Kalau mata rohani kita tidak pernah dilatih, tidak pernah terbuka, kita seringkali tertipu. Kita lihat masalah kita jauh lebih besar, padahal yang menyertai saya dan saudara jauh lebih besar dan berkuasa. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu sebabnya jangan tertipu, jangan menyerah, jangan kalah dengan pekerjaan dan tipu daya si jahat ini. Kita lihat yang berikutnya. Saudara, objektifnya yang diajarkan kepada Rasul Paulus, itu saudaraku Paulus menekankan saudaraku 4 kali. Berdirilah teguh, bertahan, ya. Apalagi kalau bahasa Indonesia ya beda-beda, tapi bahasa Inggrisnya dikatakannya stand, 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 stand. Ayat 13 sampai 14 4 kali diulang-ulang. Artinya objektif kita harus menyadari Paulus mau kita semua saudaraku harus bertahan, berjuang, berdiri tegap, berdiri teguh, supaya pada akhirnya kita tidak kalah dan tidak menyerah kalah. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 13 sampai 14 ini penting. Kita saudaraku harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam peperangan rohani. Kalau kita nggak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, saudaraku, itu saudaraku nggak lengkap. Dan banyak orang Kristen saudaraku tidak berdiri teguh dan tidak mengenakan seluruh perlengkapan. Orang Kristen saudaraku lagi jongkok, lagi tiarap, lagi tertidur. Itu sebabnya postur tubuhnya harus berdiri tegak. Prajurit yang mau berperang harus berdiri tegak. Lalu dia kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau tidak saudaraku, orang Kristen saudaraku banyak yang tertidur. Jangankan peperangan rohani, di gereja pun juga bisa tertidur. Jangan nengok sebelahnya ya. Takut bangun. Nengok bahaya. Loh gimana kalau mau berperang harus tegak berdiri. Prajurit itu kalau di gitu ya, jam 3 pagi dia harus dari bangun, dia harus berdiri tegak. Dia pakai bootnya, dia pakai topinya, dia pakai senjatanya, dia pakai bajunya, dia harus seluruh perlengkapan senjata. Nggak bisa pakai bootnya,
talinya nggak diikat, ikat pinggangnya nggak dimasukin, pelurunya nggak diisi, topinya miring, gimana mau perang? Begitu maju topinya udah ketutupan mata, nembaknya nembak pendeta yang ditembak malah. Nggak bisa, kita harus tegak berdiri, stand 4 kali loh diulang-ulang sama Paulus. Penting nggak tuh? Penting. Dan dikatakan seluruh selengkap senjata Allah. Waduh, kalau saudara kita perhatikan ya, saya selidikin 5 senjata itu untuk defensif, hanya 1 senjata itu untuk ofensif nyerang. Ya, jadi saudaraku, 6 senjata yang diberikan oleh Allah ini kita perhatikan semuanya hanya menutupi bagian luar, bagian belakang tidak. Artinya apa? Kita nggak boleh balik badan lalu lari kabur, nggak boleh. Kita harus maju, go forward. Bilang sama-sama, go forward. Go forward. Kalau kita mundur, belakang kita terekspos. Dan saudaraku, ketika kita saudaraku maju berperang bersama dengan Tuhan kita yang sudah menang, kita nggak perlu takut. Tapi kita harus lakukan bagian kita. Saudara harus stand berdiri tegak, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. 5 senjata untuk defense, 1 senjata untuk offense nyerang, yaitu pedang roh. Kita lihat ya, the full armor of God, belt of truth. Wah, ini untuk offense. Apa itu saudaraku? Alkitab berkata ikat pinggang kebenaran. Siapa yang punya ikat pinggang? Saya punya nih ikat pinggang. Tapi ikat pinggang sekarang beda sama ikat pinggang tentara Romawi. Ya, kalau saudara Google, ya dikatakan belt of truth, ya in the Roman soldiers itu ternyata saudaraku menghubungkan yang di atas sama yang di bawah itu ada tempat untuk belati pedang, short sword. Jadi saudaraku belati pedang yang pendek. Jadi pertempuran itu bukan jarak jauh, tapi pertempuran itu personal, wrestle, pergumulan, perjuangan, peperangan kita itu face to face. Sehingga saudaraku perlu saudaraku belati yang pendek. Dan itu belt of truth itu ternyata menghubungkan saudaraku yang di atas sama belati. Ternyata prinsip ini luar biasa. Saudara harus memegang kebenaran. Bilang sama-sama kebenaran. Kebenaran. Benar. Kebenaran ini yang menghubungkan segalanya. Jadi kalau saudara mengalami konflik, saudara mengalami kebingungan, pegang kebenaran. Belt of truth. Karena belt of truth itu yang mengkonekkan, mengintegrasikan segalanya. Saudara mau tengkang-tengking iblis sana sini, tapi kalau nggak mempraktekkan hidup dalam kebenaran, maka iblis akan ngetawain kita. Maka itu sebabnya jangan suka bohong, jangan suka gosip, jangan suka fitnah. Hiduplah dan kenakanlah ikat pinggang kebenaran. Katakan amin. Lalu saudaraku dikatakan apa? Breastplate of righteousness. Wah, ini luar biasa. Ya, bahasa Indonesianya apa tuh? Ikat pinggang kebenaran. Lalu baju sirah apa? Baju sirah keadilan. Ya, dikatakan di sini. Jadi saudaraku, keadilan, righteousness itu penting. Kita hidup benar bukan karena kebenaran kita. Manusia mencoba menggantikan dengan self-righteousness. Tetapi God's righteousness itu harus di atas segalanya. Kita harus mengenakan baju sirah. Nah, baju sirah ini melindungi bagian depan kita, melindungi hati kita, melindungi organ-organ yang penting. Kalau hidup kita hidup dalam kebenaran, ini bicara tentang saudaraku karakter ilahi luar biasa. Maka hidup kita saudaraku akan mengalahkan segala tipu daya si jahat. Amin. Berikutnya, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. The shoes of gospel of peace. Jadi saudaraku memberitakan Injil itu harus ada kerelaan, readiness and willingness.
Dan lebih di atas segalanya harus ada damai sejahtera Allah. Kalau saudara mau berperang nggak pakai sepatu, nggak pakai kasut kerelaan, kasut kesediaan, susah. Makanya orang Kristen balik lagi. Kita harus punya saudara willingness, harus punya readiness. Dan ketika saya lihat sepatunya tentara Romawi itu ternyata seperti sepatu apa ya, kalau orang main sepak bola itu kan sepatu bola itu ada besinya ya bawah ya. Nah mirip seperti itu tapi bukan besi, ini duri besi. Jadi benar-benar kalau jalan itu bisa klak klak klak, itu nancep saudara. Jadi saudaraku, bicara yang sangat penting itu adalah kita mesti punya readiness, kita punya willingness, dan kita punya steadiness. Oke, apalagi shield of faith, perisai iman. Ya, tadi Bu Yan bilang di dalam pergumulan masih percaya nggak sama Tuhan? Kita harus pakai perisai iman, dan perisai itu harus kita angkat sehingga begitu ada hal tipu daya iblis, muslihat iblis yang menggoyangkan iman kita, maka kita pakai perisai iman itu, pakai tameng. Dan menarik, ternyata shield of faith itu, saudaraku, shield of faith itu dilapisin saudaraku sama lapisan kulit yang sudah dibasahin. Jadi saudaraku, kalau panah api itu sudah diluncurkan, panah api itu bisa digagalkan dan apinya itu tidak akan menjalar. Jadi saudara, kita harus punya yang namanya perisai iman. Dan kita harus pakai itu. Gunakan seluruh perlengkapan senjata. Kalau saudara lagi sakit, lalu saudara bergumul, saudara sudah ke dokter berkali-kali, tetap aja masih sakit. Saudara bilang, ini Tuhan sayang gak sama saya? Sudah didoain majelis, gak sembuh. Didoain pendeta, gak sembuh. Didoain diri sendiri, sudah berdoa, berpuasa, berserah, berharap, memohon, masih aja sakit. Iblis pakai dua cara, saudara. Dia lewat menggoda kita supaya kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Lalu yang kedua, menuduh kita. Itu strateginya iblis cuma dua. Godaan dan tuduhan. Dia menggoda saya dan saudara untuk kita ditarik menjauh daripada hadirat Tuhan. Kita nggak lagi doa, kita nggak lagi ke gereja, kita nggak lagi ngandalin Tuhan. Betul atau betul? Ya. Lalu begitu kita jatuh dalam dosa, kita mulai meninggalkan Tuhan, kita mulai marah, bersungut-sungut, kita mulai tertipu. Kita bilang, Tuhan mana janjimu, mana firmanmu? Katanya lewat bilurmu aku sudah sembuh. Buktinya aku masih sakit. Nah begitu kita tergoda, kita tertipu, dan kita sudah akhirnya mulai menjauh dari Tuhan, kita terus dituduh. Ingat ya, iblis tipu dayanya cuma dua, godaan dan tuduhan. Dia tuduh kita. Kita Wahyu berkata dia menuduh kita siang dan malam. Pendakwa kita mendakwa kita. Nah ini bahasa legal saudara. Ya. In the heavenly courtroom, kalau dalam sidang pengadilan, baik dalam fisikal maupun nanti di surga, itu benar-benar ada accusernya, pendakwa menuduh kita. Itu sebabnya Yesus harus menjadi advokat. Dia menjadi advokat kita. Ketika iblis mendakwa kita di hadapan Bapa, misalnya dia tuduh, Bapak Wanto dituduh, kemarin dia melakukan dosa ini, dituduh. Kemarin dia melakukan dosa ini, kemarin dia melakukan dosa ini. Tuduhan dan dakwaan iblis itu siang dan malam. Kalau Pak Wanto tidak menggunakan perisai iman dan tidak menggunakan kotopong keselamatan yang menjaga dia punya pikiran, yang memelihara iman dia,
maka saudaraku dia mudah sekali terdakwa, tertuduh. Saya ketemu banyak orang terdakwa, tertuduh. Saya sudah nggak layak. Saya udah nggak mau lagi datang gereja. Saya nggak mau lagi berdoa. Saya nggak mau lagi melayani. Karena tertipu oleh godaan dan tipuan si iblis. Kitab Wahyu berkata pendakwa kita siang dan malam menuduh kita. Tetapi Yesus sebagai advokat kita, dia berkata di depan Bapa di surga, memang anakku Pak Wanto berdosa. Tapi oleh karena darahku yang aku sudah kerjakan di atas kayu salib, Wanto sudah diampuni, Wanto sudah disembuhkan, Wanto sudah dibebaskan. Amin. Dan dakwaan iblis itu sudah langsung runtuh. Itu sebabnya kalau kita tertipu, iblis ketawa. Dia ketawain kita, saudara. Karena sebenarnya dia udah kalah. Kuasanya udah dilucutin. Sekarang tinggal tipu dayanya. Saya berdoa jangan sampai kita akhirnya tertipu dan kalah. Amin. Helmet of salvation tadi sudah singgung. Lalu sword of the spirit, ya, pedang roh. Saudaraku, kita harus melawan iblis dengan pedang roh, yaitu kita perkatakan firman dan janji Allah, supaya firman dan janji Allah benar-benar seperti kita download filenya ada di web, ada di cloud, kita download filenya itu sampai jatuh di handphone kita bisa buka, file itu jadi milik kita. Amin. Kalau kita saudaraku tidak perkatakan firman, kita nggak download, filenya itu masih ada dalam heavenly store, ruang perbendaharaan surga. Tapi kalau kita perkatakan firman Allah itu berkata datang di bumi seperti di surga, jadi dalam hidup seperti di surga. Katakan amin. Ya, kita lanjut. Sekarang saudaraku, klik lagi Pak. Ini saya udah bahas tadi, jadi nggak usah ditayangkan lagi. Tadi saya udah singgung satu-satu ya. Terus. Nah, terus sekarang ini, ya, saudara, arsenalnya adalah karakter. Ini penting. Jadi saudaraku, yang membuat kita terus bertahan bukan hanya sekali dua kali kita peperangan rohani, no, tapi karakter. Lihat, Paulus itu mention tentang truth, righteousness, kebenaran, keadilan, iman, damai, keselamatan. Itu adalah saudaraku arsenal dalam peperangan rohani kita. Kalau saudara memilih untuk hidup di dalam prinsip firman Tuhan ini, saudara dijamin kita aman dalam perlindungan Tuhan. Tapi ingat, ada bagian kita dalam peperangan pertempuran, kita harus aktif. Ya, kita punya defense, kita juga bisa offense dengan firman Allah tadi. Oke, yang terakhir, yang poin kelima adalah saudaraku, kita perlu berdoa. Ini di engine. Paulus menutup surat ini dengan apa? Minta dukungan doa. Dan berdoalah terus menerus tanpa putus-putusnya. Luar biasa. Saya mendorong saudara untuk terus hidup di dalam doa. Terus saling mendoakan, cover gembala, cover semua leadership jemaat di gereja ini. Amin. Dengan doa yang tidak putus-putusnya. Doakan buat bangsa Indonesia yang mau ulang tahun. Doakan buat keluarga-keluarga yang sedang sakit. Ibu Nur yang sedang sakit, Pak Arkian yang sedang dalam restorasi, siapa lagi yang sedang sakit, saling mendoakan. Bahkan Paulus minta didoakan, doakan aku supaya dia diberi keberanian untuk menyuarakan firman Allah dengan berani, dengan apa adanya. Dan saya percaya ketika jemaat mempraktikkan ini, kita bisa mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani. Katakan amin. Amin. Next, selanjutnya ini yang terakhir, kita perlu mengenakan selengkap senjata Allah, sehingga pada akhirnya kita bisa stand firm dan kita berperang
bukan mencari kemenangan, tapi kita berperang di dalam posisi kebenaran. Amin. 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 Saudara siap? Saudara mau? Kalau ketemu iblis, ketemu masalah, jangan menyerah. Ya, kita perlu mendatangkan kerajaan Allah datang di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Sekarang bilang sebelah kanan kirinya, siap berperang. Amin. Siap. Ya, jangan tertidur. Kita mesti bangkit, berdiri tegak, kenakan seragam senjata Allah, dan mengalahkan pekerjaan si jahat. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita berdoa.